Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wasyukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdullah. Para persawan Masjid Online PCFM Kabupaten Malang yang saya banggakan, saya hormati dan saya sayang. Dalam kehidupan rumah tangga, dalam kehidupan bermasyarakat, beragama, biasanya kita sering menggunakan kata-kata keagamaan yang seringkali terjadi proses yang jadi salah kaprah, karena yang benar akhirnya salah dan salah menjadi kebenaran karena jadi dilakukan oleh banyak orang. Ini kalau misalnya kalimat harusnya astagfirullahaladzim, astagfirullah gitu ya, atau atau gimana, itu sudah sering kali terjadi, jadi hal yang biasa. Kita mengoreksi begitu terjadi di dalam masyarakat terhadap yang sudah disalahkan. Nah, juga dalam rumah tangga, dalam pernikahan, kita mengenal istilah muhrim. Jadi kalau ada seorang wanita yang tidak batal wudunya, terus sama assalamualaikum, ya muhrimku. Nah, ini sudah jadi hal yang biasa. Bahkan banyak yang tokoh-tokoh agama juga menggunakan kata-kata seperti itu. Katanya suka fokus, kadung ini. Ya kelihatannya ya gitu. Tapi kalau dalam makna rumahnya nanti juga berpengaruh dengan kalian. Karena penggunaan kata muhrim itu sebenarnya secara syar'i ada digunakan untuk istilah untuk orang yang sedang berpakaian ihram, namanya muhrim. Jadi urusannya urusan haji. Padahal muhrim yang kasus pertama tadi urusan nikah. Nah, kalau itu menggunakan apa istilah yang benar? Nah, yang tepat dalam hal ini adalah bukan muhrim tapi mahram. Sekarang definisi Islam untuk wanita yang haram dinikahi. Masuk mustami'in bernaldina umatullah. Memang kekayaan bahasa Arab itu luar biasa. Berbeda harokat, berbeda arti, berbeda makna. Apa itu sudah beda hurufnya. Ya, sama-sama bak dan roh. Ada al-birru itu hanya kebaikan. Kalau al-barru itu daratan. Sedangkan al-burru itu untuk hancur. Nah, hanya beda fathah, kasroh dan dhamma sangat jauh berbeda. Karena itu kita harus belajar untuk nepak-nepak yang sesuai dengan tuntunan bahasa yang benar, sehingga kita secara syariat juga pasti akan benar. Nah, mahram yang dalam kehidupan kita harusnya digunakan untuk hubungan tentang wanita yang haram dinikahi. Ini dalam urusan pernikahan ada orang-orang yang memang tidak boleh dinikahi dan dinikahkan. Itu kalau mereka berhubungan dengan hubungan mahram. Ini tidak harus masalah saudara atau saudara, karena bisa jadi hubungannya saudara, ya, DNA-nya cocok, ya, tapi bukan mahram. Siapa itu? Yaitu anak yang lahir di luar nikah dengan bapaknya kalau dia tidak menikahi ibunya. Jadi kalau pacaran saking semangatnya sampai hamil, lalu kemudian si anak gak tahu jawab, pergi entah kemana, kemudian puluhan tahun kembali, anaknya sudah besar, maka sang anak ini karena bapaknya tidak pernah nikah dengan ibunya, ini bisa dinikahi oleh bapaknya. Dia batal wudunya dengan bapaknya. Nah, ini kan belum sudah pasti. Kenapa tidak pernah terjadi proses pernikahan dia dengan ibunya sang anak yang sebagai anak di luar nikah. Jadi hubungannya sebagai perubahannya halal, bukan mahram. Nah, mahram itu sendiri berjaga sebabnya ada 3 macam, yaitu yang pertama adalah mahram sebab nasab, yang kedua mahram sebab pernikahan, yang ketiga mahram sebab susuan dorodo. Kita akan bahas satu persatu, tapi kemudian kita lihat juga perbedaan
dan mahram berdasarkan hal yang lain, yaitu berdasarkan waktunya. Ada mahram yang sementara atau muakkad, dan ada mahram yang muakkad juga selamanya. Nah, baiklah, kita lihat berdasarkan sebab terlebih dahulu. Berdasarkan sebab ada yang pertama mahram sebab nasab. Ya, kalau kita buka Al-Quran surat An-Nisa ayat 23 yang hampir mencapai juz 5 itu, ya, di bagian akhir ayat ini cukup panjang. Beriman alaikum ummahatukum wa banatukum wa ammatukum wa akhwatukum dan seterusnya itu adalah uraian ada 14 macam wanita yang haram dinikahi. Sudah sangat jangkep sekali Al-Quran menyebutkannya. Nah, secara garis besar kita sebutnya ada 6 golongan karena orang Indonesia tidak pernah membedakan bibi dari bapak dan bibi dari ibu, sama saja. Yang pertama, golongan yang haram dinikahi adalah ibu kita, nenek kita, jalur sampai ke atas, buyut kita dan seterusnya sampai ke atas itu adalah haram untuk dinikahi. Ya, kalau bisa terjadi, bisa saja. Ya, kalau dalam masyarakat yang primitif atau masyarakat yang mungkin tidak mengenal itu, kemudian ketemunya sudah lama tidak pernah ketemu dan sebagainya, tidak tahu, ya akhirnya terjadi proses incest sebenarnya, pernikahan sejarah. Kemudian yang kedua adalah jalur ke bawah, yaitu anak, cucu perempuan sampai ke bawah itu sudah haram dinikahi. Jadi kalau tapi itu nih, baik dulu dan seterusnya. Kemudian yang ketiga adalah saudara perempuan, baik yang sebapak maupun yang sekandung, sebapak maupun seibu. Pokoknya saudara perempuan itu adalah yang saudara dan saudara untuk dinikahi. Nah, kenapa putra putri Nabi Muhammad SAW kok dinikahkan dengan saudaranya? Ya, walaupun secara tafsir silam itu. Nah, karena saya itu memang belum ada yang lain di wanita itu kayak gitu ya. Atau silam itu. Kemudian yang keempat, anaknya saudara laki sampai ke bawah, ponakan wedok dari saudara kita, itu saudara yang perempuan sama sampai ke bawah itu adalah kita yang haram untuk dinikahi. Lalu yang keenam adalah bibi, tante, ya ini baik dari bapak maupun dari ibu itu adalah haram dinikahi. Nah, yang ini harus kita pahami, ya, sehingga terjadi dari proses incest. Apa mungkin menikahi saudara sendiri? Bisa jadi. Kalau tidak pernah bertemu, sang bapak ini petualang, bukan mata keranjang, tapi mata irik, misalnya kayak gitu. Di mana pernah dulu ada ya topik yang terkenal itu sebagai saji. Ya syariatnya itu untuk jadi topik yang bagus adalah menikah sampai 30 kali. Jakarta ono di video. Akhirnya kan kalau sampai melahirkan putra putri atau putra, kemudian ketemu dengan saudara sebapaknya dalam keadaan tidak kenal, ya, karena kita tidak lulus nasab atau mungkin di sini namanya berubah, ya. Di sini namanya Ki Amin, di sana namanya Ki Nukman, gitu ya, akhirnya tidak sama, ya. Ya. Jadi bintinya jadi bin Nukman sama bin Amin, padahal orangnya sama, tapi namanya kata-kata berdasarkan situasi kondisi ya, seperti itu kan bisa terjadi. Nah, ini dari kita secara saudara itu bisa saja terjadi. Ini harus kita hati-hati. Aku harus jelaskan permisal rahim itu bukan menyampaikan ikil, belummu ikil, bayumu ikil, bibitmu ikil, betul. Itu tujuannya adalah agar sampai terjadi paham bahwa ini mahram, ini bukan mahram. Lalu yang kedua adalah mahram sebab susuan atau kodok. Nah ini kembali lagi ya, susuan itu pertama sesama manusia, tidak bisa dengan hewan, ya. Aku mahram memberi aneh sapi, soalnya di sapi ya, tidak bisa ya, itu tidak boleh. Tapi kalau walaupun kita itu menusuk pada sapi yang sama, terus jadi mahram, ya. Saya adalah pada sama manusia dan kondisinya waktu masih belum makan apa-apa selain minum air susu. Nah kalau sudah tua-tua ini ya nyusu itu ya tidak jadi mahram gara-gara itu ya. Musuh tahu ini pas
Tondo, anyar itu tak musuh pisan. Mahram ya iso. Nah, tak warak koyo apa ya tetap aja. Nah, jadi bukan susun ya, wadai ya. Nah, yang sebab susuan ini ternyata keharamannya sama dengan yang sebab nasab ya. Siapa saja mereka? Beberapa golongan masuk mahram adalah pertama ibu susuan. Jadi kita nyusu pada ibu, maka pada ibunya ibu susuan kita itu berotoritas sudah sama. Kita tidak boleh menikah itu. Lalu kemudian saudari sesusuan. Jadi kalau kita punya saudara sesusuan, maka kita saudara perempuan ya nyusu pada ibu yang sama. Dia anaknya asli itu kita susuan aja, maka tidak bisa kita menikah dengan anaknya. Yang termasuk ini adalah Sayyidina Hamzah itu saudara dengan Kanjeng Nabi, sehingga Nabi tidak bisa menikahi putri dari Sayyidina Hamzah atau sebaliknya. Kenapa? Karena mereka saudara susuan. Nah itu. Kemudian anak saudara atau saudari susuan sampai ke bawah, anak saudara itu. Jadi kalau kita punya saudara susuan Nabi dan Hamzah, jadi maka sampai ke bawah itu sudah keponakan, sudah sama dengan keponakan. Nah kemudian saudara susuan ini bisa tadi yang berlaku hanya ketika belum minum, belum makan selain air susu ibu. Yang kedua sampai punya satu tato itu sampai apa bungok gitu. Wah itu Di sana. apa mesti sana. Nah ini yang untuk sesusuan. Lalu yang ketiga ada mahram sebab nikah atau musyawarah. Yang jadi mahram karena kita menikah dengan seorang perempuan, pertama adalah ibunya si perempuan atau mertua kita sampai ke atas ya tentunya, nenek mertua terusnya. Kemudian anak tiri dengan syarat juga kita sudah berhubungan bahkan berjima dengan ibunya si anak itu. Kalau belum jima berangkat nikah kemudian jatuh anak itu bukan anak yang mesti ya kita ke anak itu akhirnya kasih itu. Nah itu boleh nanti ya boleh ya bisa aja terjadi ya itu kan kempong wis kendul anaknya banyak harus gede ya tepat teman itu. Beda kalau dengan ibu tiri. Nah apa ibu tiri ya namanya. Jadi kalau anak tiri kan tadi kalau kita menikah dengan anaknya meskipun belum kumpul kemudian dengan ibu itu tidak bisa menikah ya karena saking tingginya kedudukan ibu karena itu dimuliakan ya kalau anaknya belum kumpul lalu ketul kok dadak emaknya kayak nurut kan dulu ya wah gak nyangka saya enak kalau emak nih mana ikut ini ya misalnya ya seperti itu boleh karena sudah angkat nikah kalau nasir udah ada kita berdua temenan ya kadang-kadang kan kita itu sering keliru ya bukan kalau ya kombain ya penting cuti kalau kali ini pulau latih oleh Mbak Yuni lagi itu masuk sendiri apa harus pertimbangan temenan sing dulu harus dulu oleh ilmu itu oleh ilmu dulu itu yang dulu kok oleh ilmu tapi oleh ilmu. Nah kemudian yang keempat adalah menantu ya menantu mantu itu masih mantan menantu mertua mantan mertua juga tetap mahram ya kita akan ada di sini salaman untuk kita tahu kita ya. Terus yang kelima saudara perempuan istri di merangkap kabinet ayo pada dulu oleh yang sama itu saudara bibi dari istri atau ponakan istri itu juga boleh. Kalau yang kelima itu saudara yang sudah itu adalah yang ilmu kesalahan itu diajarkan. Tapi kalau yang bibi itu adalah dalam hadis itu yang tasyrik ya seperti itu. Ketika
secara syariat syar'i pun Anda menyebutkan, tapi hadis menyebutkan, maka itu bagian dari yang juga bagian dari syarat itu sendiri. Nah, jadi itu untuk mahram sebab nikah musyawarah ada 6 macam itu. Nah, termasuk hal itu yang harus kita pahami adalah bagaimana kalau adalah mertua tiri. Ada nggak mertua tiri? Ya, saya menikah dengan seorang perempuan, dia punya ibu tiri. Nah, itu sudah batal untuk kita. Andai kata kita apa terjadi perpisahan dari kita, maka kita bisa menikahi mertua itu, mertua tiri, ya, istrinya bapak kandungnya ibu kandung istri. Ya, Istri sambungnya dari istri. Ya, sambung, bukan istri yang bukan ibu yang langsung, Bukan ibu kandung. Ya. Nah, konsekuensi dari hukum hubungan mahram ini ada 2, yaitu bahwa semua jenis mahram, baik mahram sebab nasab, nikah susuan yang ada di atas tadi itu dihukumi mahram yang sifatnya samanya, mahram muakkad yang samanya. Artinya tadi itu mantan mertua, dia mantan, tapi dalam masalah hukum mahramnya tetap tidak batal wudhu, sudah kita dan seterusnya itu masih tetap saja. Waris warisan baru tahu maka itu juga tidak ada warisan sudah makan. Kecuali 2 bulan terakhir, yaitu saudara perempuan istri serta bibi atau keponakan dari istri. Ini adalah mahram sementara atau mahram muakkad. Jadi muakkad itu cuma 2 tadi. Nah, untuk muakkad, jika istri meninggal atau ditalak, maka kedua belah itu bisa menjadi halal untuk dinikahi. Nah, ini pengertian yang harus kita pahami. Itu kok mudun panjang dia atau perlu karena apa karang dulu ya, di mari kayak nanti banyak meninggal atau cerai, tapi akhirnya itu boleh ya. Jadi kita langsung dua-duanya yang satu rumah tangga tidak boleh. Nah, lalu yang kedua, hukum yang hubungan ini terhadap mahram muakkad, seorang laki batal wudhunya, tidak batal wudhu, maaf, sebab sudah boleh mereka. Misal tadi mertua perempuan tidak batal wudhu jika bertemu dengan menantu laki-lakinya, meskipun sudah jadi mantan. Ya, ada cerai tadi, tetap saja. Demikian pula dengan ibu tiri dan anak tiri. Ibu tiri anak tiri itu tetap tidak batal wudhu, seperangan dengan ayah kita. Jadi kemudian ayah sudah meninggal terus sudah cerai, kita datang ke rumahnya, kita salaman, itu tidak batal wudhu kita. Ya, karena itu sudah berbuat badan dengan bapak kita. Anak juga begitu. Jadi kata makne, mari ketemu anaknya salaman biasa. Itu, tapi tidak boleh tertarik, itu kan sudah mahram, tidak boleh. Nah, selain yang disebutkan, baik nasab, baik sebab musyawarah, baik sebab susuan, itu semuanya adalah halal untuk dinikahi. Ya, artinya juga tidak usah batal wudhu dan berkulit dengan mereka. Nah, sehingga ini juga yang mendasari dari mazhab Syafi'i yang menyatakan batalnya wudhu kita berhubungan dengan istri kita. Kenapa? Istri itu mahram, bukan mahram, istri bukan mahram, sehingga kalau dia mahram tidak batal wudhu, berarti ya kita tidak boleh nikah, tidak boleh jima sudah. Nah, itu berarti kan itu konsekuensinya. Jadi mengapa saya tetap menyatakan sudah batal wudhunya? Kasus yang dimana Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha yang kanjeng Nabi pas sholat dia mulai, kemudian kaki Sayyidatina itu menjulur ke tempat sujud beliau, terus mengangkat dan tanpa satir dari pegang kakinya itu kasus namanya kasus yang karena darurat itu tidak masalah. Kita mau berangkat Jumatan keceplotan air dari ya kan aja, makan saja. Ya. Itu dalam masalah seperti itu tidak perlu dipercepat, itu adalah memang ada. Tapi kalau sengaja ya lain lagi. Sengaja ya kita harus kalau mengambil hukum terus yang menyuruh tidak boleh yang yang enak-enak itu wudhunya pada sekali, tapi 4 kali kalau memang alim dan sholatnya itu memang tapi dia itu tidak bisa. Terus satu namanya. Nah, kemudian kelompok perempuan yang dianggap sebagai keluarga,
padahal dia halal dinikahi, membatalkan wudhu jika bukan murid, sudah ada 8 golongan. Yang pertama, anak atau ibu angkat. Jadi anak angkat, ibu angkat yang kita tidak pernah menyusu pada sang ibu tersebut, atau bukan saudara bapak, itu bukan mahram. Kalau bukan untuk halal. Jadi saya angkat anak, kalau berhenti, ayo kita dewi, boleh, sah, ya. Jadi yang angkat adopsi, padahal di surat adopsinya, pada surat akte kelahirannya kita sebagai bapaknya, istrinya sebagai ibunya, ya. Itu kalau hati-hati ya bahaya. Saya punya saudara angkat dan saudara misan yang punya anak angkat dari ibunya dulu. Bude saya itu ngangkat anak laki-laki. Nah, tapi dia karena nggak batal ibunya, kenapa? Karena dia menyusu pada ibu angkat itu. Untuk caranya ibu angkat itu padahal dia tidak punya anak, itu sampai bisa menggunakan air susu. Mau bileri, apa itu dilakoni, ya. Itu akhirnya sampai punya air susu dan dia menyusui anak itu demi tidak batal ibunya, demi sebelum jadi mahram yang benar, aman. Atau anak angkat yang anaknya yang keponakan kita. Kalau anaknya keponakan kita maka kita aman. Ya, jadi saya anak-anak, anaknya adik saya, anaknya saudara laki-laki, saudara bisa begitu. Kalau saudara perempuan itu tidak ada hak malini, kalau saudara laki kita tidak malini, juga malini kalau ayah tidak ada aslinya. Nah itu. Jadi kalau anak kan tidak boleh juga. Tapi jadi wali kita, karena dia bukan mahram. Anak tiri meskipun dia itu mahram, tapi juga kita tidak boleh menjadi wali nikahnya. Anak tiri, yang saya ceritakan ada namanya Sujono, nikah, terus punya anak perempuan, terus cerai. Nah ternyata si ibunya itu menikah lagi dengan Sujono lagi. Sehingga ketika nikah anak perempuan ini diwali oleh Sujono yang kedua ini. Sebenarnya itu adalah bapak tiri, itu ada sah. Ya. Lalu yang kedua anak perempuan dari bapak tiri atau ibunya bapak tiri. Anak perempuan dari bapak tiri, belur temon, itu malah enak dinikahi, enaknya dan mati hubungannya lebih erat. Belur temon itu bagus dinikahi. Nah kemudian anak perempuan dari ibu tiri sama bahasa kita, ya, atau ibunya ibu tiri. Jadi ibunya ibu tiri itu, mbah tiri itu bisa dinikahi. Lek kolu, sepuluh ya, ya selera tua lagi saja. Bisa sama-sama. Yang sana Kalau banyak laki-laki ibunya saudara pisan bisa dinikahi, ya, meskipun orang Jawa sekali betul kemuntir sekolah Mbak Yu oleh adik pisan, padahal tidak apa-apa. Ya. Jangan gitu, boleh dapat ponakan bisa, asalnya sudah boleh bisa, ponakan bisa itu boleh bisa dinikahkan. Di antara yang di rumah tangga saya itu ada Pak D saya, sebenarnya kakak itu, pernah kakak, tapi karena menikah dengan budi saya menjadi Pak D. kalau laki-laki ada Pak. Adik Jadi saya yang laki-laki pernah kalau bujurnya nah, itu sudah biasa. Adik saya sendiri yang baru meninggal itu adalah juga saudara misan, ya, dan tidak ada masalah. Nah kemudian anak perempuannya menantu perempuan, jadi anak perempuannya menantu, dia punya menantu terus dia punya perempuan, tapi bukan dari anak kita. Jadi menantu perempuan kita itu ya punya anak baru menikah dengan anak kita, atau sudah cerai kemudian dia menikah lagi punya anak perempuan, itu sudah halal bagi kita, yang bermakna lagi. Sama juga anak perempuannya menantu laki-laki, dia tunggal lima, untuk tiri ya, sambung. Terus ibunya menantu besar, jadi ibunya menantu, bagaimana boleh? Ibunya menantu, maknya menantu, San.
Iya, jadi biasa itu halal dinikahi kan. Bukan makhluk. Misalnya suami istri ini potong tinggalan, jadi sih rapi aneh di sini. Para yang sih mak bapak yo, kalau itu ketemu, ya berjamin mari nikah, lalu ketemu kan. Iya. Mari itu udah ketemu ibunya. Mana itu orang tua kok nanya boleh bahas, ya iya, tak apa-apa ya. Itu, ya rasanya lah kalau beda-beda lah. Terus istri dari anak tiri, istri dari anak tiri, dari anak tiri terus dia istri dari. Kalau istrinya anak, orang oleh. Kalau istrinya anak tiri, boleh. Ya. Terus istri dari ayah tiri, mertua tiri dari mana? Boleh. Istrinya menantu, nah, istrinya menantu. Tentunya yang bukan anak kita ya. Jadi misalnya anak kita ini Bayu, ya maka ya kalau buju-buju wayuannya tadi, kalau misalnya ada yang cocok, ini berganti sebenarnya KPI. Nah itu dalam Islam itu wah, kalau kita lagi lihat apa ya sejarah itu, masa Allah para sahabat itu saling menikah dan nanti juga saling mempunyai bekas-bekasnya apa saudara. Jadi eh, Sayyidina Ali menikahkan putrinya dengan Sayyidina Umar. Nah, terus itu kan Sayyidina Umar meninggal dinikahi oleh sahabat Ali begitu, tidak masalah. Jadi kita di dunia kan gentenan tok, ya, giliran tok. Ya kita oleh second ya, kalau posisi penting cocok penghitungan itu kan. Itu para pemirsa sekalian, jadi saya mencoba menerangkan tentang makhluk yang mungkin kalau dalam kitab yang apa Kabundul Tulusnya itu ya uraiannya sangat panjang dan kita persingkat saja dengan satu makalah itu satu makalah sehingga bisa kita ambil hikmahnya, kita ambil saripatinya. Nah ini semoga bermanfaat bagi kita semuanya supaya tidak keliru dalam menjalankan kehidupan apa permakroman ini sehingga jelas tegas mana yang berhubungan makro, mana yang bukan, mana yang halnya dan mana yang tidak berhubungan. Saya kira itu untuk bermanfaat dan saya kira Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.